Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Didiah Chandra Dewi, absen 12 dari kelas 1121. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan cerita Ramayana secara singkat. Wiracerita Ramayana menceritakan kisah Sang Rama yang memerintah di kerajaan Kosalya di sebelah utara Sungai Gangga, ibu kotanya Ayodhya. Sebelumnya, diawali dengan kisah Prabu Dasarata yang memiliki 3 permaisuri, yaitu Dewi Kosalya, Dewi Kekayi, dan Dewi Sumitra. Dari Dewi Kosalya lahirlah Rama, dari Dewi Kekayi lahirlah Bharata, dan dari Dewi Sumitra lahirlah putra kembar bernama Laksmana dan Sasrugna. Keempat pangeran tersebut sangat gagah dan mahir bersenjata. Pada suatu hari, Resi Wiswamitra meminta bantuan Rama untuk melindungi pertapaan di tengah hutan dari gangguan raksasa. Setelah berunding dengan Prabu Dasarata, Resi Wiswamitra dan Rama berangkat ke tengah hutan diiringi Laksmana. Selama perjalanannya, Rama dan Laksmana diberi ilmu kerohanian oleh Resi Wiswamitra. Mereka juga tak henti-hentinya membunuh para raksasa yang mengganggu upacara para resi. Ketika mereka melewati Mithila, Rama mengikuti sayembara yang diadakan oleh Prabu Janaka. Ia berhasil memenangkan sayembara dan berhak meminang Dewi Sita, putri Prabu Janaka. Dengan membawa Dewi Sita, Rama dan Laksmana pulang kembali ke Ayodhya. Prabu Dasarata yang sudah tua ingin menyerahkan tahtanya kepada Rama. Namun, atas permohonan Dewi Kekayi, Prabu Dasarata dengan berat hati menyerahkan tahtanya kepada Bharata. Sedangkan Rama harus meninggalkan kerajaan selama 14 tahun. Bharata menginginkan Rama sebagai penerus tahta, tetapi Rama menolak dan menginginkan hidup di hutan bersama istrinya dan Laksmana. Akhirnya, Bharata memerintah kerajaan Kosalya atas nama Rama. Dalam masa pengasingannya di hutan, Rama dan Laksmana bertemu dengan berbagai raksasa, termasuk Surpanaka. Karena Surpanaka bernafsu dengan Rama dan Laksmana, hidungnya terluka oleh pedang Laksmana. Surpanaka mengadu kepada Rahwana bahwa ia dianiaya. Rahwana sangat marah dan berniat membalas dendam. Ia menuju ke tempat Rama dan Laksmana. Kemudian dengan muslihatnya, dia berhasil menculik Sita. Dalam usaha penculikannya, Jatayu berusaha menolong Dewi Sita, tetapi gagal sehingga ia gugur. Rama yang mengetahui istrinya diculik mencari Rahwana ke kerajaan Alengka atas petunjuk Jatayu. Dalam perjalanan, Rama bertemu dengan Sugriwa, Raja Kiskindha. Atas bantuan Rama, Sugriwa berhasil merebut kerajaan dari kekuasaan kakaknya, Subali. Untuk membalas jasa, Sugriwa bersekutu dengan Rama untuk menggempur Alengka. Dengan dibantu Hanuman dan ribuan wanara menyeberangi lautan dan menggempur Alengka. Rahwana yang tahu kerajaannya diserbu, mengutus para sekutunya termasuk anaknya Indrajit untuk menggempur Rama. Nasihat Wibisana adiknya diabaikan dan ia diusir.
sehingga ia memihak Rama. Indrajit melepas senjata Nagapasa dan memperoleh kemenangan. Namun tidak lama dia gugur di tangan Laksmana. Setelah itu, para sekutu dan patihnya gugur satu persatu. Rahwana maju ke muka dan pertempuran pun berlangsung sengit. Dengan panah Brahmasta yang sakti, Rahwana pun gugur. Setelah Rahwana gugur, Dewi Sita kembali ke pangkuan Rama setelah kesuciannya diuji. Rama, Dewi Sita, dan Laksmana kembali ke Ayodhya dengan selamat. Hanuman menyerahkan dirinya bulat-bulat untuk mengabdi kepada Rama. Ketika sampai di Ayodhya, Bharata menyambut mereka dengan taksim dan menyerahkan tahtanya kepada Rama. Tak lama menjadi raja dan ratu di Ayodhya, Rama mendengar desas-desus rakyatnya tentang kesucian Dewi Sita. Rama pun mengusir Dewi Sita dalam keadaan mengandung, dan Sita pun pergi ke tempat Resi Walmiki. Di sana Sita menceritakan kisah perjalanannya dengan Rama. Kemudian dia melahirkan anak kembar yang bernama Lava dan Kusya. Beberapa tahun kemudian, Rama mengadakan upacara Aswamedha di Ayodhya. Sita, Resi Walmiki, Kusa, dan Lava pergi ke upacara tersebut. Lava dan Kusya menyanyikan syair Ramayana. Rama kaget mendengar ada yang menceritakan perjalanannya. Setelah itu, Sita bersumpah di depan semua orang, "Jika aku suci, maka bumi akan menelanku." Tidak lama, Ibu Dewi Pertiwi datang menjemputnya, dan ia pun ditelan bumi. Dan Rama pun kembali ke Wisnuloka. Kisah Ramayana mengandung pesan moral yang tinggi, yaitu bahwa kebenaran akan selalu mengalahkan kejahatan. Pada cerita di sana, Sita membuktikan kesuciannya lewat membakar diri, juga memiliki pesan moral tersendiri, yaitu bahwa kita harus memegang kejujuran dan tidak mudah tergoda oleh bujukan jahat. Selain itu, Sita juga menunjukkan kesetiaannya pada Rama. Seperti halnya, kita harus saling setia sesama kita. Sebagai sesama manusia, kita juga harus saling membantu. Seperti di cerita Sugriwa dan Rama, saling membantu satu sama lain. Dan masih banyak pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita Ramayana. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.